Mas Al, mungkin bisa diceritakan gimana awal mulanya masuk di Badan Revolution dan apa saja yang bisa didapatkan, mungkin bisa di-share ke sahabat semuanya. Monggo, Mas Al. Terima kasih Mas Hendra. Saya mengenal Bonus Revolution itu ya dari ngaji Rosso, dan saya mengikuti ngaji Rosso dari tahun 2017. Terus saya menjalankan apa eh, awalnya saya sebagai karyawan ekspor impor yang sudah jenuh untuk terus bekerja dan akhirnya pengen punya usaha. Saat itu saya senang dengan ilmu-ilmu pemberdayaan diri, dan saya cocok dengan ngaji Rosa yang banyak uh, main apa mencari narasumber-narasumber tentang ilmu pemberdayaan diri. Terus akhirnya saya juga ketemu dengan TVP ya karena sering mengikuti ngaji Rosa. Terus saya tertarik mengikuti trainingnya. Tapi untuk yang training yang lain, eh, saya nggak mengikuti yang disarankan Mas Hendra. Saya tertarik banget dengan TVB karena kayaknya kok ini ya, sepertinya simple gitu. Bahasanya mudah saya cerna. Karena beberapa narasumber itu sepertinya saya bahasanya nggak bisa mencerna. Tapi pas ketika menemukan narasumber TVB, saya kok sepertinya ini ya mudah banget itu, dan akhirnya saya putuskan untuk ikut. Dan selama mengikuti Abundant Revolution ini tentunya untuk teman-teman mungkin secara finansial udah sudah luar biasa ya, tapi saya pun merasa luar biasa tentang spiritual saya merasa lebih bahagia, lebih damai, walaupun secara finansial belum ada kemajuan, tapi saya yakin itu kan sudah tersedia. Dan maka saya selalu mengikuti saran TVB untuk fokus pada tabungan semesta. Mungkin ini yang menjadi titik lemah saya dulu, sering berpikir kalau ada untungnya saya kerjakan, kalau nggak ada ya nggak gitu. Dan berkat bimbingan dari TVB, saya akhirnya coba membuat tulisan-tulisan yang mungkin bermanfaat untuk teman, untuk bisa mencerna materi-materi yang disampaikan TPB biar lebih sederhana. Soalnya tulisan TPB kan sering beruntut gitu ya, gitu. Dan kebanyakan orang Indonesia itu sering malas untuk membaca panjang-panjang. Akhirnya saya potong-potong, terus saya ilustrasikan dengan gambar-gambar yang mungkin menunjukkan apa-apa yang disampaikan TPB, biar teman-teman terbantu dan mungkin tertarik membacanya juga. Ada gambar, ada teks, terus teksnya juga saya rapikan, saya kasih tanda yang lebih menekankan. Jadi kalau kalau yang menekankan itu saya kasih tebal gitu, jadi teman-teman merasa enak membacanya gitu. Tapi secara keseluruhan saya sudah jauh berubah dari yang kemarin-kemarin. Saya lebih happy, lebih semangat dalam jalan hidup ini. Terima Oke, kasih TWB. Mas Al, Ya, kuncinya biar biar selalu bahagia, damai gitu. Nerapin materinya TVB yang mana? ya tentunya releasing ya. Selama ini saya berusaha releasing dengan cara Sedona Method, dengan cara set, tapi kok nggak dapet. Sering kayaknya kok nggak terasa gitu. Tapi pas saya diajarin TPB untuk menghadirkan sadar, nafas syukur, itu kok rasanya dalam gitu. Dari Betul, betul. masuknya udara ke hidung itu, Pak TPB ngajarin rasain sejuknya. Selama ini saya nggak pernah ngerasain seperti itu. Ada energi, bukankah ini untuk hubungan kita dengan Sang Pencipta gitu. Itu saya merasakan luar biasa sekali, dan akhirnya saya merasa bahwa pendaman-pendaman emosi saya itu mudah terurai dengan cara TVB. Gitu aja sih Mas Indra. Jadi Iya, iya, iya. dari releasing itulah saya mendapatkan uh, kebahagiaan yang luar biasa. Sebenarnya
dengan praktik nafas syukur aja secara disadari atau enggak, releasing itu terjadi dengan sendirinya juga. Kalau kalau aku mengalaminya sendiri gitu ya. Oke deh, Mas Al, mantap. Respon dong Teh, gimana Teh tentang Mas Al Fakih nih? Ya, Mas Al itu luar biasa. Thank you banget ya, udah bantu teman-teman. Jadi anak teman-teman yang udah 30 hari itu kan masuk ke alumni ya, Ndra ya, yang di batch 1 kan dia udah Mhm. duluan. Mas Al ada di dalamnya dan benar-benar Mas Al itu ngebantu Ndra, ngebantu teman-teman Ya, ketika ada materi yang agak panjang, dia bikin gambarnya, dia bikin ilustrasinya, aku nyampein ke grup cuma keren. dibikin jauh lebih mudah lagi sama dia. Nah, perjalanan dari Mas Ali ini juga nggak biasa loh, Ndra. Dia Ya. juga shopping training kelas juga. Ya, Mas Al, coba diceritain. Perjalanan kelasnya itu udah banyak pakai bank gitu. Coba tanya, benang Oke. merahnya apa sih Monggo. di Bandan Monggo Revolusi? Mas Al. Benang Iya, merahnya. iya karena saya senang dengan ilmu pemberdayaan diri, jadi saya senang mengikuti training-training pemberdayaan diri. Jadi yang yang sudah saya ikutin itu pertama chef dari Mas Faiz, beberapa batch saya ikuti. Eh, tapi ya itu tadi kadang bahasanya itu eh, sulit saya cerna gitu. Terus saya juga ngikutin letting in, tapi saya membeli yang ininya apa sih ya, kelas online-nya ya, kelas online-nya, dan dari situ saya kumpulin dan ikutin juga Sedona Method dan beberapa training offline lainnya. Tapi saya jujur aja belum bisa menemukan, atau istilahnya belum bisa meringkas biar lebih simpel gitu. Tapi saya temukan di TVB ini ternyata itu menjadi lebih mudah gitu. Saya pernah belajar tentang alpha telepati dengan beli bukunya Mas Firman gitu. Itu pun cara prakteknya kayaknya belibet banget, tapi pas giliran mau TVB sesederhana itu. Jadi ya saya rasa TVB itu benar-benar sempurna buat saya eh, untuk istilahnya bisa mempraktekkan ilmu kebudayaan ini. Itu sih Mas Hendra. Jadi pada akhirnya memang ya, iya Mas Al, pada akhirnya memang tidak ada free coach yang paling benar, yang ada memang yang paling cocok, yang paling pas, yang paling tepat. Semuanya jodoh sih ya. Semuanya ternyata memang benar jodoh gitu ya. TVB memang punya kelebihan itu gitu ya. Mudah-mudahan TVB juga dianugerahi senyum yang senantiasa tulus dari dalam hati terus menerus gitu ya. Karena itu yang langka, itu yang tidak dipunya banyak orang gitu ya. Saya berharap begitu ya Teh ya. Senyummu harus benar-benar tulus dari dalam hati untuk teman-teman ya Teh ya. Senyum kosong ya. Aduh, Senyum, senyum TVB terus mantap teh. ya dia. 227 Oke terus Teh, pokoknya. 227. senyum kosong. Aduh, Masya Allah. Iya, 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 iya. Jadi untuk teman-teman di Abundant Revolution, kita nggak Thank bisa you. membahas apa-apa Mas Sama-sama. Al ya. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Mas Al ya. Amin. Iya. Oke, ini mungkin kawannya yang terakhir ya, Mas Ya, Fandi ya. Mas Fandi. Halo Mas Mas Fandi Fandi. Wijaya ini adalah batch 1, Ndra. Oke, Ya, halo Mas Mas Fandi. Fandi, hai. Halo Mas Halo, Fandi. Halo. halo siang Teh Hai. Feby. Baru pulang dari Korea ya. Tanggal 6 kemarin ya. Iya, Ah, iya. Mas Fandi ini kalau aku boleh iya, prolog, iya. Mas Mas Fandi Fandi ini ini aku nggak adalah ya, kayaknya Mbak. sering lihat ya. Iya, Mas Fandi ini adalah alumni pertama kita. Kelas pertama tuh, pokoknya yang pertama-pertama tuh selalu berkesan, Ndra, buat aku. Dia adalah koordinator dulunya, koordinator batch 1. Dan Mas Fandi ini juga jalan-jalan trainingnya udah kemana-mana juga. Dan pada saat komunikasi sama aku waktu itu dia cuma bilang gini, Teh,
ini rumus prakteknya cuma sesimpel ini teh. Iya. Sadar nafas syukur doang. Iya. Sending love doang, quantum jam doang. Kok gampang banget? Nggak pakai puasa gitu, atau mandi kembang, atau mandi air daun pandan gitu teh, atau meditasi atau apa. Kok gampang banget? Ya memang gampang. Orang natural kamu memang udah semudah nafas. Aku bilang, kisah ceritanya tuh menarik sekali Mas Hendra untuk digali Mas Fandi ini. Karena pengalamannya luar biasa. Banyak cerita lucunya. Silakan Mas Hendra. Iya Mas Fandi. Kemarin pulang dari itu lancar ya? Pulang dari Korea lancar ya untuk pengobatan? Ya, langsung aja silakan ya. digali. Ya, siang semuanya Langsung ya. aja. Mas Fandi, gas yuk ceritakan pengalaman. Jadi ya saya mix ya, Ceritakan Mas Fandi, gimana pengalamannya? pengalamannya kan kemarin sebelumnya saya kenal ngaji Rosa tuh udah sekitar 2 tahun lah. Saya ikutin aja semua, tonton, mungkin kayak Iya. Mas Hendra yang pernah sharing apa aja dicoba, mana yang jadi gitu kan. Ditabrak aja semua, cari yang jadi gitu kan. Betul. Salah satunya saya coba yang mandi subuh-subuh 30 hari saya jadi sakit Mas. Masuk angin. Oke. Terus udah kemarin ikut training sebelumnya. Kenapa Mas? Itu mic. Iya Mas. Oke, terus. Terus saya ikut training sebelumnya, cuman satu sih ikut kelas yang Sedona Method. Terus mau ikut kelas, tapi ikut kan video ngaji Rosa terus ikut terus semua. Terus cuma kan gitu saya pilah-pilah kan, jadi ya jodoh-jodohan mana yang cocok gitu kan, ngerasa cocok nih saya ikutin. Jadi saya pilih-pilih gitu kan, yang nyaman gitu dengan saya. Terus ketemu Abundance Revolution, begitu saya lihat prolognya pertama kan Mas Hendra posting di status WA tuh, diajarkan ini, saya lihat ini kayak ngerangkum semua narasumber. Saya pikir masa iya ini satu paket komplit gitu, saya pikir kan. Jadi semuanya langsung komplit, ya udah saya ikut aja gitu kan. Udah ikut jalan, terus sempat kepikir gitu, mau kontak Teh Feby nih, tapi nantilah nggak enak. Tiba-tiba Teh Feby nge-WA dulu, bisa saya telepon gitu. Kaget saya, langsung saya cerita. Iya. Kok bisa ya Teh, saya baru mikir mau kontak, tiba-tiba Teh Feby ngontak gitu, bisa saya telepon gitu. Ya udah alirannya begitu katanya. Terus kan saya banyak itulah pemikiran ini itu, masih ambisius, terus ada luka, ada apa campur aduk lah. Terus cuman ini sharing yang terbaru aja, kemarin kan saya ada cedera tulang belakang. Dulu SMP pernah jatuh dari genteng. Nah terus nggak bisa jalan sampai 3 bulan saya bed rest di sini. Ke dokter kemana-mana dibilangnya radang sumsum, asam urat, apa kan masa iya anak SMP ya asam urat gitu. Terus tiba-tiba ada adiknya nenek saya dari China, dia datang. Dia bilang di MRI aja, katanya zaman dulu belum ada kan, MRI masih jarang, tahun 96 gitu. Cuma ada di Bandung satu rumah sakit MRI, terus langsung berangkat ke Singapura. Dokternya langsung bilang, ini kamu seminggu lagi lumpuh katanya. Allah. Puji Tuhan selamat kan dioperasi udah. Cuman kemarin ini mungkin saya kebanyakan di komputer, terus begadang terus, sama ngerokok kebanyakan. Tahun-tahun lalu tuh sehari 2-3 bungkus ya, tapi puji Tuhan udah berhenti sekarang. Nah terus ternyata ada yang kambuh lagi gitu. Terus kemarin mau ke Korea, saya kan pertanyaannya perlu visa tuh, perlu ada visa dulu, terus saldonya harus bagus. Bulan-bulan sebelumnya sempat kurang bagus kan, mutasi rekeningnya. Terus terakhir cuman saya udah pasrah aja lah. Tiket belum beli, respon dokter tiba-tiba lama. Terus di Korea hampir ada darurat militer waktu itu. Kalau dengar ngikutin beritanya, yang negaranya hampir jadi darurat militer semua. Terus ya udahlah, terakhir proses berjalan aja, visa ajukan. Terus tiket belum beli segala, dokter respon
Ya udah terus saya praktek nafas aja, jadi terakhir udah mumet gitu ya, udah mumet, nggak kuantum jam, nggak ngebayangin, jadi cuma nafas aja, tarik nafas, buang nafas. Cuman mohon maaf nih, kalau saya kan Kristiani, jadi saya saat narik nafas saya bilang ye, saat keluar saya bilang sus gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lain bisa praktekkan dengan nama yang dekat di hati lah, nama Tuhannya apa gitu. Saya cuma praktek gitu, maksudnya mau kuantum jam gitu setelahnya. Tapi kalau malam tuh baru 7 tarik, saya kan ngitung coba dah 20 tarikan nafas, tapi baru 6, 17 tidur gitu, baru 15 tidur gitu. Jadi nggak sempet kuantum jam terus gitu, tiap-tiap loh kok ketiduran terus. Tapi tiba-tiba visa beres, hari Jumat keluar visa, saya langsung kontak tour travel. Saya mau beli tiket gimana? Pak, lagi ada pameran besok, Bapak bisa dapat diskon. Langsung beli Sabtunya. Dokter belum balas itu. Saya nekat aja Senin berangkat dulu. Tiba-tiba minggunya dokter balas, oke. Senin ketemu dokter, langsung Selasa saya dioperasi. Hanya di rumah sakit 2-3 hari lah. 2-3 hari langsung boleh jalan. Jadi saya di Korea 3 minggu karena harus cek kan. 3 hari sekali. Tapi jadi mayoritas ya di sana jalan-jalan aja keliling gitu. Kan ditemenin istri. Cuman jadi refleksinya kemarin, oh sangat banyak kemudahan. Bahasa kita kan terbatas kan. Bahasa koboi banget lah di sana. Pakai penterjemah tapi semua sangat membantu. Terus tiba-tiba oh perlu extend. Saya ke hotel, ke reception. Ini saya mau extend gimana? Soalnya saya cek Traveloka lebih mahal. Kata resepsionnya, oh jangan pesan di saya, lewat website biasa lebih murah. Baik banget, saya cek, taunya buy one get one, jadi kayak gratis satu gitu. Wow. Terus saya kirim pos, IMS, kirim oleh-oleh ke sini, dikembalikan. Ada mainan anak, baterai dikira bom kayaknya. Oh. Iya. Terus dibongkar, kita kan karena bahasanya nggak ngerti kan, maksudnya hanya bongkar, baterainya keluarkan, masukin lagi. Saya masukin barang lain sekalian yang baru tambahan. Jadi kan lebih berat tuh. Waktu di posnya dia bilang, wah ini kok berubah? Oh ya saya soalnya masukin lagi, saya nggak tahu. Saya bilang ya kalau saya harus bayar lagi juga nggak apa-apa gitu. Karena saya kan pantang nggak mau lah kurang bayar gitu, amit-amit gitu. Terus ternyata dianya bilang, udahlah nggak apa-apa, merem aja gitu. Oh puji Tuhan dibantu lagi. Terus ya udah saya beli coklat teh buat si yang jaga counternya gitu, sama istri saya kasih coklat gitu. Dianya kayak terharu gitu, ini buat saya katanya. Terus saya belajar di sana kan jadi orang tuh sangat hormat ya, sangat sopan santun gitu. Terus saya jadi refleksi juga sama istri. Kemarin jadi kayak retret berdua gitu. Coba kita 3 minggu nih ngulangi lagi seperti dulu. Maksudnya bukan kita mengesampingkan anak, kan di sana hanya berdua. Iya. Kualitas kita gimana? Ternyata berantemnya tuh sangat sedikit gitu. Oh berarti normal nih. Kan kalau misalnya duaan nggak ada ngapa-ngapain banyak berantem kan berarti nggak beres. Iya. Terus jadi saya refleksi lagi, oh saya belajar kesadaran, boleh sharing atau apa. Tapi kalau misalnya saya sharing atau belajar kesadaran, nafas syukur, tapi ke istri misalnya bentak-bentak atau ke anak nggak perhatian, nggak kasih sayang, jadi BS kayak bullshit, percuma gitu. Betul. Nah jadi harus balance sih. Saya belajar juga, saya ngutip dari dengar khotbah dulu, ada pendeta bilang kalau kita terlalu mabok spiritualitas sampai lu jadi alasan buat malas berusaha atau bekerja, jangan katanya. Tapi atau terlalu mabok mengandalkan kekuatan sendiri sampai melupakan Tuhan juga jarang. Jadi saya belajar di titik balance. Yes. Mungkin ya jadi yang TVB bilang balance ya netral gitu kan. Yes, betul. Ya kadang masih ada up and down, masih ada. Makanya saya di tiap-tiap disuruh sharing apa, saya nggak mau karena belum ada achievement yang luar biasa nih. Tapi itu FIFA bilang sharing mas, sharing. Aduh saya senang di bawah radar, selalu bilangnya begitu. Saya nggak mau muncul gitu mas, selalu gitu. Terus ada sharing satu lagi sedikit kemarin digerakkan tuh, jadi kan ngerasa saya nggak aktif di kelas, di alumni 1 Teh Viva yang sibuk. Saya ngasih agenda deh buat Teh Viva, beli online gitu, bukunya tentang agenda tentang syukur gitu. Terus saya beli, tiba-tiba dikontak sama tokonya, sold out mas, cuman yang ada yang ini, mau atau dibatalin. Saya lihat covernya bagus, oke deh nggak apa-apa. Taunya begitu sampai Teh Viva, mas katanya isinya pas banget semua. Saya padahal nggak tahu isinya, saya beli online gitu. Isinya apa juga saya nggak tahu gitu.
cuman jurnal syukur, bukunya bagus gitu. Saya kirim aja. Teh Viva bilang ini bagus sekali, pas banget, kena semuanya. Terus dia jadi tanya tokonya mau temennya ulang tahun mau hadiahin itu juga. Ya saya cuma bilang teh itu aliran semesta aja. Iya, Teh Viva luar biasa kontribusinya untuk teman-teman di Bandan Revolution. Thank you Teh Viva ya. Oke, Mas Fandi keren banget ya. Mudah-mudahan Mas Fandi sukses selalu. Respon sedikit dari Teh Febi ya dari case-nya Mas Fandi ini sebelum nanti kita closing untuk teman-teman semuanya. Ya, Mas Fandi ini generasi awal batch kita. Jadi kalau aku lihat perkembangannya, sebenarnya dengan kelancaran pengobatan itu udah manifest loh, Fandi. Dengan Iya, kelancaran paspor, dengan kelancaran di sana, terus sampai akhir kamu pulang lagi, itu udah manifest luar biasa gitu. Dan sebenarnya kalau dari kisah Fandi, memang pada akhirnya segala hal itu kita bikin simpel, cukup sadar nafas syukur itu udah merangkum semuanya sih sebenarnya Mas Hendra. Karena di dalam sadar nafas syukur, kita bernafas dengan sadar, energi tanpa batas masuk, dan kita rasakan bahwa dia ada di sini saat ini sekarang, dan kita berada di sini, sadar berada di masa yang saat ini, tidak mengkhawatirkan masa depan, tidak takut cemas dendam di masa lalu, gitu istilahnya. Kita dituntut untuk hadir di sini saat ini sekarang lewat sadar nafas syukur. Kita menghirup oksigen, energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, dan pada saat membuangnya bagasi emosi keluar itu releasing juga sebenarnya. Tapi memang dibutuhkan rasa yang dalam untuk hadir saat ini gitu. Sebetulnya lewat itu aja kalau Fandi pusing-pusing quantum jam apa segala macam itu udah cukup. Karena sebenarnya dikatakan mau manifest, kan kalau quantum jam intinya manifestasi ya sebenarnya. Sebenarnya sih nggak perlu manifestasi juga sih Fandi. Karena pada saat data di dalam diri kita udah benar, cermin semestanya juga akan merefleksikan sesuai data di dalam. Nggak perlu lagi quantum jam, nggak perlu lagi berdoa, jadinya sesuai dalam gitu. Sebenarnya akan jadi otomatis seperti itu kalau yang aku rasain sekarang. Jujur aku sekarang 2 bulan terakhir udah nggak pernah quantum jam sih sebenarnya. Jadi cuma sadar nafas syukur, lalu sending love buat universe, lalu berikutnya tabungan semesta. Udah cuma 3 itu doang. Aku jarang quantum jam, aku lebih aware sama apa yang aku rasakan saat ini, data apa yang harus aku perbaiki, terus tabungan semesta apa yang harus aku banyakin. Jadi aku cuma 3 itu aja sekarang. Iya wajar dong. Teh Febi yakin bahwa tabungan semesta bukan selalu materi ya Teh? Betul banget. Bukan selalu materi. Jadi tabungan semesta itu Mas Hendra menceritakan atau memberikan kita gambaran hukum aliran. Mengalirkan itu adalah bisa uang yang dialirkan, jangan kamu pampat. Uang dipampat juga nggak kamu sedekahin atau nggak kamu berbagi atau nggak kamu sadar bahwa uang ini adalah energi. Ketika kita bicara bahwa uang adalah energi, sejujurnya uang itu bukan milik siapa-siapa Mas Hendra. Uang itu mengalir aja gitu dari tempat Mas Hendra entah ke tempat dompet-dompet karyawannya gitu kan, bener nggak sih? ke tempat Telkomsel, beli kuota dan lain-lain gitu. Jadi hukum aliran ini tidak hanya tentang uang. Kalau aku bilang tabungan semesta, perhatiin, enggak hanya tentang uang, alirkan. Apa aja yang dialirkan? Bisa jadi uang kita, bisa jadi waktu kita. Waktu kita berkomunikasi kayak gini juga sebagai tabungan semesta, Fandi, hukum aliran untuk memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain. Bisa juga dalam bentuk keilmuan. Jadi kalau Mas Hendra tanya, Teh Febi kok mau sih telepon-teleponin gitu teman-teman satu-satu atau jawabin WhatsApp? Aku sedang melangsungkan hukum aliran, Mas Hendra. Oke. Benar banget. Karena aku udah membuktikan juga Teh, makasih banyak. Aku benar-benar copy paste. Iya, sekarang lagi banyak-banyakin tabungan semesta beneran. Serius Mas Hendra itu terjadi padaku magical heaven. Thank you Teh Febi. I love you. Mas Hendra juga thank you. Ya, Mas Hendra, suaranya putus-putus. Oh gitu ya? Gimana? Udah aman. Oke, baik. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin mengalami pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh kawan-kawan yang join Zoom pada kesempatan sore hari ini, silakan nanti join di tanggal 20 ya. Tanggal 20 Maret masih ada
sekitar 50 seat. Dan besok ini jam 2 siang kita ada Zoom spesial gitu ya. Wah, kisahnya Mbak Rika, Mbak Luna, Mas Fandi, Mas Al-Fakih, dan tadi ada Mbak Liza gitu ya. Itu sangat menginspirasi banget, sangat menggerakkan banget gitu ya. Badan Revolution sangat memberikan kontribusi yang luar biasa buat pertumbuhan spiritual dan finansial kita semuanya. Closing statement dari Teh Febi sebelum kita pamitan bersama-sama, Teh. Silakan, Teh. Ya, teman-teman, apapun kondisi teman-teman sekarang, bagi yang menonton YouTube-nya Ngaji Roso ini, pahamilah dan terbukalah pada sebuah fakta gitu, bahwa saat ini udah berkelimpahan tuh teman-teman semua di aslinya. Cuma butuh teman-teman bergetar di dalam getaran yang sama seperti apa yang teman-teman mau. Jadi cek lagi nih rasa hatinya, apa yang dipancarkan, kesedihankah, ketakutankah, kebingungankah. Ketika itu masih ada di sini, dia memancar dalam realita. Nah, bagaimana kalau kita coba terbuka pada sebuah kemungkinan, hanya rasa syukur dan berterima kasih aja yang kita pancarkan kepada semesta, juga kebahagiaan. Dan kalau seandainya semua teman-teman merasakan adanya kebaikan, baik dari YouTube channel yang Ngaji Roso, ataupun dari kelas, teman-teman alumni, pesan aku satu, pay it forward, Mas Hendra. Lanjutkan lagi kebaikan ini kepada teman-teman yang lain. Jadi di Bandan Revolution tuh kayak Luna gitu ya. Luna udah manifest, udah 30M dia closing. Aku sarankan sama Luna waktunya untuk pay it forward Lun sama teman-teman yang lain untuk jadi tabungan semestanya ya Luna. Jadi ada kebiasaan yang indah sekali Mas Hendra di Bandan Revolution dan keluarga besar kita. Jadi Luna yang sudah berhasil, dia membantu 3 teman yang lain atau 2 teman yang lain untuk pada akhirnya ngikutin cara dia dan akhirnya berhasil gitu. Ibu Ira juga mungkin nanti akan membantu nih, ada beberapa teman-teman yang lain. Mas Al juga udah ya, Mas Al ya, udah jalan ya itu ya, pay it forward ya. Dan teman-teman lain juga kayak gitu. Jadi nantinya udah ya. Jadi nanti teman-teman itu tidak hanya bertumpu pada satu nama karena tidak boleh ada pengkultusan, Mas Hendra. Yes, setuju. Gitu. Jadi semua teman-teman bisa merasakan teman-teman menolong teman-teman yang lain dan yang ditolong juga akan mengajarkannya terus. Jadi bola salju kebaikan ini akan menjadi virus yang luar biasa sekali, Mas Hendra. Wih, seru, asik banget Teh Febi. Terima kasih banyak ya atas kebaikan hatimu untuk membersamai sahabat semuanya bertumbuh di Ngaji Roso ya. Kehadiran Teh Febi mengubah semuanya. Banyak teman-teman yang tadinya menderita sekarang menjadi bahagia, bisa memaknai kehidupan gitu ya. Sekecil apapun gitu ya. Tetap kita belajar terus ya. Matur suwun ya Mbak Rika, Bu Ira, Mas Sulaiman Al-Fakih, Mbak Luna, Mas Fandi Wijaya, dan beberapa teman-teman yang udah join pada kesempatan sore hari ini ya. Thank you semuanya ya. Dadah, matur suwun. Terima kasih Teh Febi. Terima kasih. Pamit ya. Dah.